Ini kayak kepala banteng yang dikupas ya. Ini bisa dibuat beduk atau untuk itu alat musik di surau kulitnya. Nah seperti gini malah lebih gampang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Mungkin teman-teman masih ingat dengan motor ini, motor yang dulu pernah saya repaint ya. Kalau nggak salah sekitar 6 bulan lalu. Untuk proses aplikasi cat warnanya dan riwayat sebelumnya sebelum saya warna ini kan ini motor pernah dideko di tempat orang lain ya, bengkel teman. Terus kemudian pengen ganti warna, pindah ke bengkel saya, minta warna seperti gini. Dan belum sampai dengan setahun, jadi kurang lebih masih umur 6 bulan. Ini ceritanya ya ganti tahun pelajaran baru, jadi masuk musim sekolah, pendaftaran, kuliah dan sebagainya, minta ganti warna lagi. Kenapa ya? Alasannya ya orang kaya itu bebas, jadi pengen kembali ke surat karena mungkin kuliahnya ini jauh dari orang tuanya ya, supaya nanti tidak bermasalah karena STNK-nya kan warnanya hitam. Jadi dikembalikan warna hitam, motor ini tidak ada cacat atau apapun atau bekas jatuh, rebah atau mungkin gesekan atau tabrakan nggak ada. Jadi masih mulus banget. Kalau saya lihat absorb clear coat-nya juga minim banget karena perawatannya bagus ya, kebetulan yang punya. Dan ternyata setelah masuk ke bengkel saya dan minta ganti warna, ini ada yang merasa janggal dalam hati saya. Perasaan ini kayak ini nanti kalau aku timpa lagi berarti kan sudah 3 lapis. Terus saya juga penasaran, pengen tahu riwayatnya motor ini kondisinya seperti apa. Ternyata setelah coba saya kulik pada beberapa bagian, ternyata cat lamanya ini nggak mau nempel kepada epoksinya. Jadi dikupas itu gampang banget, dikelontok itu gampang banget, seperti halnya ketika kita ngelontok apa ya, seperti karpet. Mungkin saking satu mungkin tebal juga ya, karena kan di tempat saya sekali, di tempat bengkel teman sekali, dan dasarannya pakai epoksi. Nah ini yang mau kita bahas di sini adalah tentang epoksinya. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal seperti gini, aplikasi pada bodi ABS, epoksinya jangka panjang ternyata nggak mau menempel dengan bagus, atau jangka pendek ya kadang-kadang sudah kelihatan nggak menempel dengan bagus. Ini kalau kita biarkan lama kelamaan, misalkan motor ini berpanas, hujan, di bawah cuaca yang ekstrim, jangka panjangnya kalau langsung saya timpa bisa mengakibatkan catnya ini gelembung-gelembung. Jadi catnya ngangkat tapi epoksinya tetap rekat pada media ABS-nya. Dan kira-kira mungkin ya salahnya ada di mana, entah itu dari epoksi, cat atau dan sebagainya. Kita akan coba kulik satu persatu ya, sesuai dengan apa yang telah saya jalani atau berdasarkan dari beberapa pengalaman yang sudah saya jalani. Makanya di sini aku jarang memakai epoksi ini sebenarnya yo, sedikit banyak selain ngurangi ketebalan juga trauma, juga menghindari resiko-resiko seperti gini ketika ketemu dengan media ABS yang masih original. Mungkin teman-teman wah pikirannya pakai epoksi itu pasti aman. Oh ternyata ya enggak juga. Pakai epoksi itu malah ya kadang-kadang bermasalah kalau epoksinya ya mungkin bermasalah. Dan yang saya jadikan acuan ya, cat pabrik itu kan juga jarang, yang bahkan kayaknya hampir nggak menemui cat pabrikan yang motor ya, pabrikan motor media ABS itu nggak berepoksi. Oke, untuk tentang epoksi awalnya ini apa saya juga nggak tahu, yang dipakai oleh bengkel sebelumnya epoksinya PU atau NC saya juga nggak tahu, karena di epoksi NC saya juga pernah dulu ya mendapati masalah seperti gini. Di epoksi PU pun saya pun juga pernah mendapati masalah seperti gini. Jadi di sini kita coba kulik satu persatu dan kita coba nggak langsung menjustis atau menghubungi ini epoksinya yang bermasalah, ini apa itu epoksinya jelek atau gimana, enggak. Jadi kita coba gali dulu masalahnya, rentetan awalnya ini dari mana, mulai dari satu, bisa dari mungkin prosedur aplikasi kita yang salah, atau dalam tanda kurung aplikasi kita ini tidak higienis. Mungkin ketika
sudah diepoksi kemudian diamplas mau naik cat, mungkin bisa jadi kita nggak greaser dulu, jadi siapa tahu ada noda-noda dari bekas debunya amplasan atau mungkin dari tangan kita yang berminyak, sehingga mengakibatkan cat yang ditimpakan kepada epoksi ini tidak mau rekat atau bonding dengan bagus. Itu yang pertama. Dan yang keduanya adalah mungkin bisa jadi dari campuran thinner. Kenapa di sini saya bisa bilang mungkin dari campuran thinner? Karena thinner ini pengaruhnya sangat besar banget ya. Saya sering menjumpai ketika mungkin ketemu dengan epoksi jenis PU dan kita campur dengan mungkin thinner ND atau thinner yang spesial atau thinner yang biasa lah selain PU lah. Kadang-kadang dia itu tidak mau campur dengan bagus, dalam tanda kutip mungkin ketika kita tembak itu masir. Tapi ketika kita sudah ganti dengan thinner yang PU atau mungkin yang PU extra slow epoksinya, itu ditembak bisa lembut. Berarti kan di sini thinner juga bermasalah. Kalau yang lebih parahnya lagi, mungkin ketika kita campuri dengan thinner yang biasa terus kita pakai epoksi PU, itu biasanya selain pasir, parahnya lagi epoksinya berungga. Dan akibatnya ketika nanti kita sanding kemudian kita timpa dengan cat, rongganya ini akan mengeluarkan udara sehingga catnya ini gelembung-gelembung. Saya juga pernah mendapati masalah seperti itu. Tapi ketika kita sudah ganti dengan thinner PU, masalah itu selesai. Oke, jadi sebelum lanjut bahas tentang masalah yang bisa terjadi pada aplikasi epoksi ini, saya juga sambil jelaskan pekerjaan saya. Jadi setelah saya kupas, karena cukup gampang banget, dari epoksi yang ada itu nggak saya epoksi, jadi cukup langsung saya sanding dengan amplas grade 600 kemudian aplikasi warna hitam. Dan kebetulan untuk media ini dulunya kalau nggak salah, teman-teman bisa lihat di link deskripsi ya, linknya saya cantumkan. Saya pakai clear coat 2080 nya atau glow, yang mana absorbnya ternyata setelah 6 bulan absorbnya sedikit banget, bahkan malah tambah kelihatan mateng banget ya untuk clear coatnya. Jadi ini saya coba kembali pakai clear yang sama, sambil menjelaskan permasalahan epoksi, saya juga sambil menjelaskan pekerjaan saya. Jadi sehari itu selesai, maksudnya pagi langsung kita kupas, kemudian langsung kita amplas lagi dengan amplas 600 epoksi yang lamanya, baru naik warna hitam, malam langsung kita clear. Jadi ini sehari juga targetnya harus selesai juga. Oke, lanjut ke masalah. Oh ya, untuk epoksi untuk clear coatnya 2010. Ini mixing ratio thinner tertera di sini ya. Saya pakai 15% kalau nggak salah ya, 15%, sama seperti di mixing ratio ketika pekerjaan yang sebelumnya. Kan ini masalah di epoksi bukan di clear coat ya. Oke, lanjut ke masalah epoksi yang bermasalah lagi setelah aplikasi yang tidak higienis terus campuran thinner. Berikutnya adalah bisa terjadi masalah seperti itu tadi ya, catnya nggak nempel dengan bagus. Selain dua masalah di atas tadi, bisa jadi dari mungkin mixing rasio antara epoksi dan hardenernya tidak tepat. Mungkin tertera di kemasan epoksinya campurannya 4:1 misalkan. Ternyata di situ untuk hardenernya kita ngukurnya perkiraan saja atau alias tidak akurat. Mungkin bisa kelebihan atau mungkin bisa kurang. Itu juga berpengaruh pada epoksi yang tidak mau matang atau tidak mau jadi ya, sehingga catnya tidak bisa menempel dengan bagus. Berikutnya adalah selain dari mixing ratio tidak tepat, bisa juga dari grade amplas yang terlalu lembut. Misalkan ideal kita pakai grade amplas ya, setelah epoksi mau naik cat itu pakai grade 600 mungkin. Mungkin di sini kita pakai grade 600 kemudian kita balance dengan 800 kemudian lanjut ke 1000, 1500 sampai dengan licin ya. Kemudian kita naikkan cat di atasnya. Ini juga bisa mengakibatkan cat tidak mau merekat atau tidak bisa bonding dengan bagus. Kenapa? Karena tidak ada istilahnya ini cakotan atau pondasi. Karena grade amplas ini juga berpengaruh untuk cakotan atau rekatan cat yang mau kita aplikasikan pada epoksi tadi. Ini masalah yang mungkin bisa kita identifikasi ya. Dan berikutnya juga bisa dari campuran cat yang terlalu kental. Jadi mungkin amplasnya sudah terlalu halus, atau bisa juga anggap aja amplasnya grade 600 kemudian mixing rasio catnya terlalu kental, apalagi cat yang mungkin ya bisa dibilang
NC-nya entry level ataupun PU-nya ini juga entry level, atau PU siluman yang murah, pokoknya yang penting PU, ternyata kualitasnya nggak bisa merekat dengan bagus kepada epoksinya. Ini juga bisa bermasalah. Kalau sudah menemui masalah seperti gini, kalau ragu dengan epoksi yang kita aplikasikan ini nanti bisa merekat dengan kuat dan bagus untuk masalah cat, saya biasanya malah seneng main cat yang encer dulu atau cat yang basah. Kita tembak sekali tapi basah banget supaya ada reaksi pada epoksinya, sehingga catnya bisa nempel ya, atau istilahnya bisa lumer bersama cat yang di lapis pertama. Berikut di lapis yang kedua, catnya kita buat sedikit kental ideal, baru aman. Kalau sudah seperti itu ternyata catnya ini masih gampang lupa pada epoksinya, dan juga setelah beberapa yang tadi yang masalah yang jelaskan di atas tadi, step by stepnya sudah kita coba, ternyata masih menemui masalah seperti ini, baru kita bisa menjustis atau menghukumi bahwa memang epoksinya ini tidak layak. Jadi teman-teman jangan langsung menjustis, oh ini epoksinya nggak layak dan sebagainya, jangan. Selidiki dulu atau kita kulik dulu mulai dari satu persatu seperti yang saya jelaskan dari awal tadi. Aplikasinya sesuai SOP enggak, terus campuran tinternya tinter yang apa, kemudian mixing rasionya tepat atau enggak, grade amplasnya ideal enggak, maksudnya terlalu lembut atau yang ideal. Berikutnya aplikasi nembaknya seperti apa, main kental atau main langsung basah, dan catnya kualitasnya bagaimana, itu perlu kita selidiki satu persatu. Kalau sudah selesai masalah, sudah kita coba satu persatu, baru kita bisa menyimpulkan bahwa memang epoksinya nggak layak, seperti itu. Karena masalah epoksi ini masalah yang cukup rentan ya, karena dia berdiri di paling dasar. Kadang-kadang itu yang kita remehkan, oh ini epoksi nanti ketutup dengan cat aja, kita pakai tinter yang biasa aja, atau epoksi yang murah aja nggak apa-apa. Ternyata kedepannya malah menimbulkan masalah yang seperti ini, malah membuat kerugian yang cukup miliaran ya, atau kerugian besar gitu. Oke, jadi kesimpulannya setelah kita tahu masalah seperti gini, kalau aku ya, kalau pengennya ya main epoksi mungkin menemui media yang plat, terus media ABS ya, sesuaikan epoksi dengan bidangnya masing-masing. Misalkan ya ini epoksi khusus plat ya, kita epoksi khusus plat. Terus ini untuk media ABS ya, kalau ada epoksinya kita cari epoksi yang khusus untuk media yang berbahan ABS, atau untuk menutup bekas cat yang lama ya kita cari epoksi yang demikian. Tapi kalau ngomongin brand, kalau aku yo berani pakai brand yang sudah kawakan seperti Atoglu. Jadi mulai dari awal kita sudah main bahan yang bagus dulu, meskipun ya mungkin di pasaran harganya mungkin agak sedikit selisih ya, tapi kan nggak banyak. Tapi kan dari secara kualitas dan nama, ini kan pabrik-pabrik yang sudah cukup kawakan ya, atau cukup legend. Tentunya pemain cat yang lama, senior saya sudah paham kualitasnya dari Pacific Paint ya, mungkin dari dempelnya, epoksinya yang macam-macam, dan juga tinternya serta clear coatnya yang juga berbagai kelas ada, dan tentunya juga warna cat NCPU-nya ini atau glow ya wis nggak bisa dianggap remeh, karena dia brand yang cukup kawakan. Untuk masalah epoksi, memang dulu saya sempat menemui epoksi yang akhirnya memang bermasalah, tapi setelah kita coba komunikasikan dengan pihak prinsipal dan kita ceritakan permasalahannya bagaimana, ternyata makin kesininya produk tersebut yo improve apa itu, intinya pokoknya perbaikan lah. Dan setelah saya coba sekarang produknya ya nggak bermasalah seperti yang dulu di awal munculnya itu bermasalah. Oke, kurang lebih 45 menit ya. Ya anggap aja setengah 1 jam sama bersih-bersihnya. Hasilnya seperti gini. Nanti kita lihat ya besok pagi. Ini tadi tanggalnya jelas tanggal 17 Juli. Besok pagi langsung kita cek sound. Ini yang jelas satu insiden ini. Nah ini ada tersangka nempel di situ. Sama itu aja. Kayak yang lainnya sepertinya aman. Sepertinya aman dari manusia
Planet Namek. Oke. Oh ya, nosel 12 ya, nosel 12 supaya langsung dapat daging. Oke, dan ini hasil keesokan pagi harinya. Hasil hitamnya seperti gini. Hari ini rencananya langsung mau kita pasangi, sekalian kita poles di atas saja ya. Kita poles di atas untuk area-area yang kotor saja polesnya. Nah, dapat seperti gini. Ini yang satu yang agak bikin kecewa sedikit ini. Mana ini? Oh, ini nempel di sini. Nih. Ini nempel kotor. Nanti kita poles di atas saja. Oke? Tapi nunggu pelek juga. Tapi juga nungguin pelengnya juga. Pelengnya rencana di deko hari ini masih saya sanding, mudah-mudahan bisa selesai dan sore bisa bayaran. Nah, itu pelengnya di sana. Oke. Jadi untuk pekerjaan ini 1 hari selesai. Paginya tak lihati bagus, ada beberapa titik kotor dipoles di bagian di tempat aja, dan hasilnya seperti gini. Jadi langsung ngecat hari itu, malam ngeclear, paginya dipasangi, ngecat peleng sambil masangi motor. Malamnya sudah dibawa dan malamnya saya edit dan juga saya upload. Jadi nggak ada istilahnya flow code, wes langsung tembak langsung jadi. Iki mintanya cepat dan juga bahan bagus nggak apa-apa mas, yang penting ndang cepet mari. Hasilnya seperti gini. Oh ya, tentang masalah epoksi tadi, saya juga pernah menemui masalah epoksi yang bagus, kuat, keras, tapi ketika dicampur dengan thinner yang biasa dia ngasir ya atau ngasar. Tapi kalau sudah ketemu thinner yang piu, dia mau lembut halus, itu juga bisa mendapati masalah seperti itu. Oke, sekian dari saya, dan saya hari ini sudah bayaran 1 unit, dan kebetulan ada unit lagi yang saya tembak di hari ini. Jadi sambil masangi sama nembak lagi warna. Nanti hasilnya seperti apa, lihat aja. Motornya apa, lihat aja di video selanjutnya. Jelas ya, tanggal 18. Jadi cukup sehari aja ngerjakan. Ini kondisi motor belum saya poles sama sekali, masih ada beberapa area yang kotor. Nah, seperti ini yang nempel kewan. Nah, di situ nih kewan, clear coatnya dapatnya seperti gini.